Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, aku Devi Lutfiana dan teman aku Muhammad Dimas Aska Maulana akan membahas tentang perbedaan imunitas bawaan atau innate immunity dan imunitas adaptif. Sistem imun adalah sistem di tubuh kita yang menjaga tubuh kita dari benda-benda asing seperti bakteri, jamur, dan virus. Nah, sistem imun ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imun bawaan yang dia bisa menyerang semua bakteri berbahaya, dan sistem imun adaptif yang cara kerjanya lebih lambat namun lebih spesifik. Apa sih perbedaan sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif? Jadi, pada sistem imun bawaan, dia bisa mendeteksi molekul-molekul yang ada di benda-benda berbahaya. Ada dua jenis pola pada sistem imun bawaan. Yang pertama, PAM, yaitu pola-pola yang ditemukan pada bakteri berbahaya. Misalnya pola karbohidrat yang ditemukan di dinding sel bakteri, tapi tidak ditemukan di dinding sel manusia. Kemudian yang kedua, ada DAM, yaitu pola-pola yang ditemukan pada sel yang mengalami kerusakan, misalnya ATP yang hanya ditemukan pada intraseluler. Berbeda dengan sistem imun bawaan, sistem imun adaptif diperankan oleh limfosit. Sistem imun bawaan ini membutuhkan waktu untuk memperbanyak jenis limfosit yang spesifik. Tapi jika limfosit yang dibutuhkan udah cukup, maka responnya akan lebih spesifik dan efektif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bakal jelasin satu persatu. Jenis imunitas yang pertama yaitu imunitas bawaan. Imunitas bawaan adalah imunitas yang selalu ada pada individu-individu sehat dan disiapkan untuk menghambat masuknya mikroba dan untuk mengeliminasi mikroba yang berhasil masuk jaringan inang atau host secara cepat. Namun, imunitas bawaan juga memiliki kekurangan, yaitu imunitas bawaan tidak bisa mengeliminasi mikroba secara spesifik. Dan juga imunitas bawaan tidak memiliki memori, sehingga imunitas bawaan akan menyerang mikroba yang sudah pernah menginfeksi seperti pada saat pertama kali. Sistem imun bawaan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu barrier epitelial, yang kedua adalah fagosit, yang terdiri dari neutrofil dan makrofag. Yang ketiga yaitu sel dendritik sebagai sel APC, lalu ada sel MAS, kemudian ada sel limfoid alami, lalu ada sel natural killer, dan ada limfosit dengan keragaman yang terbatas. Selanjutnya yaitu ada sistem komplement, dan yang terakhir yaitu sitokin dari imunitas alami. Komponen pertama yang akan kita bahas yaitu barrier epitelial, yang merupakan penghubung utama antara tubuh dengan lingkungan eksternal kulit, traktus gastrointestinal, traktus respiratori, dan traktus genitourinaria, yang dilindungi oleh epitel yang berkesinambungan. Barrier epitelial memiliki 3 cara dalam menghadapi mikroba atau antigen. Yang pertama yaitu secara fisik, yang artinya barrier epitel seperti kulit akan menghalau masuknya antigen secara langsung ke dalam jaringan. Hal ini tidak akan berlaku apabila epitel rusak seperti mengalami luka, maka mikroba dapat masuk dengan bebas. Mekanisme selanjutnya yaitu menggunakan pembunuhan mikroba dengan antibiotik yang dihasilkan secara lokal, misalkan antibiotik peptida. Dan mekanisme yang terakhir yaitu apabila mikroba berhasil masuk ke dalam jaringan, maka akan dilakukan pembunuhan mikroba dan sel yang telah terinfeksi oleh limfosit intraepitelial. Komponen selanjutnya yaitu neutrofil. Neutrofil adalah leukosit yang paling banyak ditemukan di dalam darah. Neutrofil merupakan tipe sel pertama yang memberikan respons terhadap kebanyakan infeksi, khususnya infeksi bakteri dan fungi. Neutrofil juga merupakan sel yang paling dominan saat terjadi inflamasi akut. Mereka dengan cepat memasuki jaringan ekstravaskular pada lokasi infeksi, lalu menelan dan menghancurkan mikroba. Lalu juga terdapat monosit yang memiliki peran yang hampir sama dengan neutrofil, namun monosit jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan neutrofil. Monosit yang berdiferensiasi disebut dengan makrofag. Fungsi makrofag sendiri adalah memproduksi sitokin yang mencetuskan dan meregulasi inflamasi, memakan dan menghancurkan mikroba, dan membersihkan jaringan mati yang telah terinfeksi, serta mengawali proses penyembuhan jaringan.
Komponen selanjutnya yaitu sel dendritik. Ketika antigen masuk ke dalam jaringan, antigen tersebut akan dikenali oleh sel dendritik yang kemudian akan diberi respon dengan memproduksi banyak sitokin dengan tujuan untuk mengawali peradangan dan merangsang respon imun adaptif. Dengan mengenali mikroba dan berinteraksi dengan limfosit, terutama sel T, sel dendritik akan menjadi suatu jembatan yang penting antara imunitas bawaan dengan adaptif. Selanjutnya yaitu terdapat sel mast. Granula dari sel mast mengandung enzim proteolitik yang dapat membunuh bakteri atau menetralkan toksin mikroba inaktif. Sel mast juga mensintesis dan mensekresikan mediator lipid dan juga sitokin yang berfungsi dalam menstimulasi inflamasi. Produk sel mast memberikan pertahanan terhadap cacing dan patogen lainnya dan bertanggung jawab terhadap gejala penyakit alergi. Selanjutnya yaitu sel limfoid alami atau innate lymphoid cells atau yang biasa disingkat dengan ILCS. ILCS adalah sel yang menyerupai limfosit yang memproduksi sitokin dan menunjukkan fungsi menyerupai limfosit T, tapi tidak mengekspresikan reseptor antigen sel T atau TCRS. Respon ILCS seringkali distimulasi oleh sitokin yang diproduksi oleh sel epitel dan sel lain pada lokasi infeksi. ILCS memberikan pertahanan awal terhadap infeksi dan juga menuntun respon sel T. Selanjutnya terdapat sel natural killer atau sel NK. Sel NK dapat mengenali sel yang telah terinfeksi atau sel yang mengalami stres, kemudian sel NK akan memberi respon dengan membunuh sel-sel ini dengan cara mensekresi sitokin dan mengaktifkan makrofag. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, makrofag berfungsi untuk menelan sel-sel yang sudah mati dan membunuh sel tersebut. Selain itu, sel NK juga dapat memproduksi interferon gamma atau IFN gamma. Selanjutnya terdapat sistem komplement yang merupakan kumpulan dari protein terkait membran atau membrane associated proteins dan protein dalam darah yang penting dalam pertahanan terhadap mikroba. Banyak protein komplement yang merupakan enzim proteolitik yang berfungsi untuk membunuh bakteri atau menetralkan toksin mikroba inaktif pada proses inflamasi. Lalu selanjutnya juga terdapat sitokin. Sel dendritik, makrofag, sel mast, dan sel-sel lain mensekresi sitokin yang memerantai banyak reaksi seluler dari imunitas bawaan yang berfungsi untuk memerangi mikroba yang menginfeksi jaringan. Tadi kita sudah membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sistem imun bawaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai respon imun bawaan. Secara garis besar terdapat dua aksi atau dua mekanisme dalam respon imun bawaan. Yang pertama yaitu dengan peradangan atau inflamasi dan yang kedua dengan pertahanan antiviral. Reaksi imun bawaan yang pertama adalah inflamasi, yang merupakan reaksi jaringan dengan mengirimkan mediator-mediator pertahanan inang sel dan protein dalam darah menuju lokasi infeksi dan kerusakan jaringan. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, di situ terdapat sel mast, sel dendritik, dan makrofag yang berfungsi sebagai sumber mediator. Mediator yang dihasilkan seperti histamin, sitokin, dan prostaglandin berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah, sehingga hal tersebut dapat memicu masuknya protein plasma, misalkan protein komplement. Apabila protein komplement sudah masuk ke dalam jaringan, hal tersebut dapat menyebabkan pergerakan leukosit dari darah ke jaringan atau tempat infeksi, sehingga leukosit dapat merusak mikroba dan membersihkan sel yang telah rusak. Hal ini menyebabkan inflamasi yang lebih dan perbaikan terhadap jaringan yang telah rusak. Respon imun bawaan selanjutnya yaitu dengan pertahanan antiviral, yaitu merupakan salah satu respon dari inang khusus yang melibatkan interferon, sel NK, dan mekanisme lain. Interferon tipe 1 menghambat replikasi virus dan memacu suatu keadaan antivirus, di mana sel menjadi resisten terhadap infeksi.
Interferon tipe 1 juga dapat meningkatkan kemampuan sel NK untuk membunuh sel yang terinfeksi, sehingga sumber infeksi lebih mudah untuk dibersihkan. Selain itu, sebagai respon alami terhadap infeksi virus adalah dengan meningkatnya apoptosis dari sel yang terinfeksi. Hal ini otomatis membantu eliminasi sumber infeksi. Di samping memberikan pertahanan awal terhadap infeksi, respon imun bawaan juga dapat berpengaruh terhadap respon imunitas adaptif. Respon imun bawaan akan memberikan sinyal-sinyal yang bekerja sama dengan antigen untuk mengaktifkan limfosit B dan limfosit T. Kebutuhan untuk sinyal-sinyal ini akan memastikan bahwa imunitas adaptif dicetuskan oleh mikroba, bukan oleh substansi non-mikroba, sehingga tidak akan terjadi autoimun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai imunitas adaptif. Berbeda dengan imunitas bawaan yang meskipun responnya cepat tapi kurang spesifik, imunitas adaptif sangat spesifik dan efektif meskipun waktu persiapannya jauh lebih lama dibandingkan imunitas bawaan. Nah, imunitas adaptif diperankan oleh jenis leukosit yang disebut dengan limfosit. Ada triliunan jenis limfosit yang masing-masing bisa merespon terhadap satu jenis antigen spesifik. Jadi, ketika terjadi serangan oleh suatu antigen, maka limfosit yang sesuai akan memperbanyak diri untuk merespon antigen tersebut. Ada dua jenis limfosit yang berperan, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B memerankan sistem imun humoral, sedangkan limfosit T memerankan sistem imun seluler. Nah, cara paling gampang untuk mengingatnya yaitu dengan memahami namanya. Sistem imun humoral. Humor artinya cairan. Jadi, limfosit B yang memegang sistem imun humoral ini bertugas melawan antigen-antigen yang berenang bebas dalam cairan darah. Atau kata lain, limfosit B atau sistem imun humoral bertugas untuk merespon antigen yang tidak berada di dalam sel. Sedangkan limfosit T memerankan sistem seluler, bertugas untuk memerangi antigen yang berada di dalam sel. Jadi, sel-sel abnormal akan direspon oleh limfosit T, yaitu sistem imun seluler. Selanjutnya, kita akan membahas limfosit B terlebih dahulu. Limfosit B memiliki reseptor yang dinamakan dengan B-cell receptor atau BCR. Nah, B-cell receptor ini dapat diantisipasi melalui dua jalur, yaitu dengan jalur T-independent atau jalur T-dependent. Jalur T-independent artinya sel B dapat langsung mendeteksi antigen tanpa bantuan dari sel limfosit T. Sedangkan T-dependent artinya sel B harus mendapat bantuan dari sel limfosit T yang bernama sel T helper untuk dapat mendeteksi suatu antigen. Baik melalui jalur T-dependent atau T-independent, akan sama-sama memicu respon dari limfosit B untuk berubah menjadi dua jenis, yaitu sel plasma dan sel B memori. Sel plasma adalah sel yang berfungsi untuk memproduksi antibodi, sedangkan sel memori adalah sel yang dirancang untuk merespon serangan antigen yang sama di kemudian hari. Jadi, jika di masa depan kita terpapar kembali oleh antigen yang sama, responnya akan lebih cepat karena sudah ada sel memori. Nah, selanjutnya ada antibodi. Antibodi ini adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh sel plasma. Ada 5 jenis antibodi yang diproduksi oleh plasma, yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. Imunoglobulin G berfungsi untuk imunitas jangka panjang. Kemudian ada imunoglobulin M yang berfungsi untuk imunitas jangka pendek. Ada imunoglobulin A yang berfungsi untuk melapisi permukaan sel-sel mukosa di dalam tubuh, misal di dalam saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran pernafasan. Ada imunoglobulin E yang berperan dalam melawan serangan parasit dan cacing serta terlibat dalam reaksi alergi. Dan juga ada imunoglobulin D yang sampai saat ini fungsi jelasnya belum diketahui.
Sekarang kita akan beralih ke imunitas seluler. Imunitas seluler diperankan oleh sel limfosit T. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama sel T sitotoksik, yang kedua sel T helper, dan yang ketiga sel T regulatory. Sel T sitotoksik adalah sel T yang bertugas mendeteksi sel-sel yang abnormal dan menghancurkan sel tersebut. Sel abnormal ini bisa berupa sel yang terinfeksi oleh virus atau sel-sel yang bermutasi menjadi sel kanker. Untuk menjalankan tugasnya, sel T sitotoksik ini memiliki reseptor yang dinamakan dengan reseptor CD8+. Kemudian yang kedua ada sel T helper. Sel ini memiliki reseptor CD4+, dan dia tidak terlibat langsung dalam memerangi antigen, tapi bisa mendeteksi sel yang abnormal dengan reseptor CD4+ ini. Dan dia akan memproduksi mediator inflamasi yang berupa interleukin 2, 4, 5, dan 6, yang bertugas untuk mengaktifkan sel-sel imun yang lain. Jadi, dia tidak terlibat langsung, tapi dia akan meningkatkan performa dari sel-sel imun yang lain. Kemudian yang ketiga ada sel T regulatory yang bertugas untuk menjaga agar respon dari sel-sel yang lain tidak terlalu berlebihan. Nah, bagaimana sih cara limfosit T ini bisa bekerja? Jadi, berbeda dengan sel limfosit B yang bisa langsung mendeteksi antigen, limfosit T tidak bisa mendeteksi langsung antigen. Jadi, dia harus dibantu oleh sel lain yang bertindak sebagai APC atau antigen presenting cell. Nah, contoh dari APC ini adalah makrofag. Jadi setelah sel makrofag memakan sebuah sel antigen, maka makrofag ini akan menyajikan atau menampilkan antigen tersebut di permukaan selnya dengan bantuan protein yang disebut dengan protein MHC. Ada 2 jenis MHC, yaitu MHC1 dan MHC2. Makrofag ini termasuk dalam MHC tipe 2 yang akan mengaktifkan sel T helper. Kemudian sel T helper akan membantu mengaktifkan sel-sel imun yang lain. Jika MHC tipe 2 dimiliki oleh sel tertentu saja, seperti makrofag dan neutrofil, maka MHC tipe 1 dimiliki oleh hampir semua jenis sel. Jika suatu sel menjadi abnormal atau menjadi kanker, maka sel ini akan menampakkan MHC tipe 1 yang akan dideteksi oleh sel T sitotoksik dengan reseptor CD8+. Kemudian sel T sitotoksik ini akan menghancurkan sel tersebut. Sekian penjelasan dari kami mengenai imunitas bawaan atau innate immunity dan imunitas adaptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.